Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma, zidna fahma, zidna nura, zidna huda, zidna tuqa, zidna khaira fid dunya wal akhirah. Zidna wa la tanqusna ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita lanjut pelajaran nahu tentang al-af'alu wa anwa'uha. Al-af'alu wa anwa'uha. Al-af'alu kata kerja, wa anwa'uha dan macam-macamnya. Qala telah berkata musannif babul af'ali bab fi'il. Al-af'alu salasatun. Fi'il ada tiga. Madin wa mudhari'un wa amrun. Fil madi, mudhari' dan fil amr. Nahu contohnya fi'il madi daraba, telah memukul. Contoh fil mudhari' wa yadribu, sedang memukul. Contoh fil amr idrib, pukullah. Wa aqulu dan aku mengatakan yang qasimul fi'lu, fi'il terbagi menjadi ila salasati aksamin, menjadi tiga bagian. Yang qasimul fi'lu, fi'il terbagi menjadi ila salasati aksamin, ada tiga. Al-qismul awal, pembagian yang pertama. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, al-madin, namanya fi'il madi. Wa huwa ma dalla ala husulin, yaitu fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu. Ala husuli syai'in, ma dalla ala husuli syai'in adalah fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu qabla zamani takallum, sebelum waktu berbicara. Contohnya apa? Fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum waktu zaman berbicara. Jadi sesuatu itu sudah terjadi sebelum kamu ucapkan. Jadi sesuatu itu sudah terjadi. Contohnya apa? Contohnya doroba. Doroba itu dia sudah memukul. Jadi sebelum kita ucapkan Farid sudah memukul. Doroba Farid. Farid telah memukul. Nah, itu namanya fi'il madis. Sebelum kita ucapkan sesuatu itu, kejadiannya sudah kejadian. Beda dengan ketika kamu lagi makan. Nah, itu zaman yang bukan namanya zaman madi, bukan, itu zaman yang namanya zaman hal. Kalau fi'il madi itu sudah lewat dia. Aina Hafid. Roja. Aina Hafid. Roja. Nah, sebelum saya ucapkan kata mana Hafid, Hafid sudah duluan kan? Sudah pulang dari awal. Itu namanya fi'il madi. Ini mencepat nih. Al-qismu as-tsani. Wal qismu as-tsani, pembagian yang kedua, al-mudhari'u fil mudhari'. Doroba telah memukul, nasara telah menolong, fata telah membuka, alimat telah mengetahui, hasiba telah mengira, wa karuma menjadi mulia. Al-qismu as-tsani al-mudhari'u fil mudhari', wa huwa ma dalla ala husuli syai'. Tandara itu menunjukkan terjadinya sesuatu. Ala husuli syai' fi zamani takallum, pada waktu berbicara atau setelah bicara. Jadi fil mudhari' itu
ketika sesuatu itu sedang terjadi baru kita katakan. Seperti apa? Sekarang ini kita namanya belajar kan? Itu namanya fi'il mudhari'. Aina tulab? Ta'allam. Dia sedang belajar. Nah, jadi sedang belajar itu namanya fi'il mudhari'. Kita mengucapkan sesuatu itu dengan berbarengan terjadinya sesuatu tadi. Itu namanya fi'il mudhari', terjadi sesuatu pada waktu kita berbicara atau setelahnya. Contohnya yadribu, sedang memukul, wa yansuru, wa yaftahu, wa ya'lamu, wa yahsibu, wa yukram. Al-qismu as-salis, pembagian yang ketiga. Al-amru fil amr wa huwa ma yutlabu bihi husuli syai'in. Yaitu wa huwa ma yutlabu, fi'il yang dipakai untuk meminta, yutlabu untuk meminta, bihi husuli syai'in, terjadinya sesuatu. Ba'da zamani takallum. Jadi terjadinya meminta setelah waktu berbicara. Jadi kata-kata amar itu perintah, perintah untuk meminta. Setelah kapan dia terjadi? Ketika kita setelah ngomong, setelah berbicara baru akan terjadi. Beda dengan fi'il madi. Kapan fi'il madi terjadi? Fi'il madi itu sebelum diomongkan sudah terjadi. Kalau fi'il amar kapan terjadi? Ketika kita setelah berbicara. Idrib, ijlis, duduklah, baru terjadi duduk. Itu namanya fi'il amar. Kita minta ketika sesuatu itu setelah waktu berbicara baru akan terjadi. Unsur, iftah, wa'lam, ahsib, wakrum. Nah itu pada zakarna dan sungguh kami telah menyebutkan laka untukmu, kepadamu. Pada zakarna sungguh kami telah menyebutkan laka kepadamu fi awalil kitabi, di awal kitab, fi awal hada taksima, di awal kitab pembagian ini, di awal kitab pembagian ini. Maksudnya apa? Masalah kalimat fi'il ini sudah dibahas di awal-awal dulu. Wa dzakarna laka ma'ahu, dan kami telah sebutkan kepadamu bersamanya ala alamati kulli qismin, apa tanda-tanda setiap bagian, min hadi aqsami salasati, dari bagian-bagian tersebut. Kita sudah jelaskan kemarin. Min hadhihi aqsami salasati. Ahkamul fi'li, hukum-hukum fi'il. Nanti kita bahas, kita isi dulu. Sebenarnya ini kita mau bahas yang mana, singkat aja baru kita jelaskan. Qala musannif telah berkata, fal madiyu maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi hukumnya selalu di fathah, akhirnya abadan, selamanya. Hukum asli fi'il madi itu fathah abadan, itu hukum asli. Hukum asli berarti ada tanda selain fathah. Sama dengan fi'il rafa. Rafa itu tanda aslinya apa? Dhamma. Berarti ada selain tanda itu, selain dhamma. Sama dengan fi'il madi. Fi'il madi hukum aslinya fathah abadan, dan fi'il amar majzum abadan, dijazamkan, berarti sukun. Wal mudhari' ma kana fi awali ihda zawaidi arba'ati allati. Wal mudhari' apabila di awalnya terdapat salah satu huruf tambahan yang 4 yang dihimpun dalam satu kata. Allati yajma'uha, yang dihimpun, yang dikumpulkan dalam satu kata, yaitu anaitu, alif, nun, ya, ta. Nah, mudhari' itu apabila di awalnya terdapat salah satu huruf tambahan yang ana itu, nah maka itu bisa dipastikan kalimat itu adalah fi'il
mudhari. Alif ya nun ta. Wa huwa dan fi'il mudhari marfu'un abadan. Rafa selamanya. Rafa abadan selamanya. Hatta sehingga dia kemasukan atasnya sampai masuk kepadanya. Yadkhulu alaihi nasibun awil nawasib au jazimun amil jawazim. Kalau sudah masuk amil nawasib dan jawazim maka sudah berubah. Yang awalnya rafa bisa menjadi nasab, bisa menjadi jazm. Mudhari. Oh, ini terlalu panjang ini. Langsung aja dibahas. Hukumnya ini sebenarnya langsung kita bahas saja. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madi itu selamanya mabni. Selamanya mabni. Fi'il madi selamanya mabni, hukumnya selamanya mabni. Beda dengan fi'il mudhari, kadang mabni, kadang mu'rab. Fi'il madi itu selamanya mabni, dan mabninya fi'il madi ada berapa? Ada 3. Nah, fi'il madi itu mabni, dan mabninya ada 3, kadang fathah, kadang sukun, kadang dhamma. Yang pertama sukun. Fi'il madi mabni sukun. Fi'il madi mabni sukun. Kapan fi'il madi itu mabni sukun? Hah? Fi'il madi hukumnya mabni. Mabninya ada 3, fathah, sukun, dhamma. Sekarang yang bahas yang pertama, fi'il madi mabni sukun. Kapan fi'il madi mabni sukun? Ketika dia bertemu dhamir, rafa, mutaharrik. Ketika fi'il madi bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka dipastikan fi'il madi mabni sukun. Contohnya fi'il madi ya. Apa fi'il madi? Doroba lah. Doroba kan? Doroba. Doroba ini fi'il madi. Kapan dia bisa menjadi mabni sukun? Ketika bertemu dhamir rafa mutaharrik, menjadi darabtu. Menjadi darabtu. Nah, ini ketika mabni sukun. Kapan? Ketika bertemu dhamir, ini namanya dhamir rafa mutaharrik. Dhamir ta, rafa itu irobnya rafa, jadi fa'il dia. Dikatakan mutaharrik karena berharokat. Namanya dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik. Makanya di situ dimabnikan sukun. Darabtu. Nah, yang mana mabni sukun? Ya ini ya, darabtu ini.
Contoh yang lain. Contoh yang lain. Istaghfarna. Istaghfara yastaghfiru. Istaghfarna. Istaghfarna. Bertemu dengan dhamir rafa mutaharik maka menjadi mabni sukun. Menjadi mabni sukun dia. Istaghfarna. Istaghfara yastaghfiru. Istaghfarna. Fil madinya istaghfara yastaghfiru. Istaghfarna. Bertemu dengan dhamir rafa mutaharik menjadi sukun dia. Awalnya kan istaghfara, ya kan? Yang huruf akhirnya itu yang kemudian yang kedua mabni dhammah. Yang kedua mabni fil madi kapan mabni dhammah. Kapan itu? Ketika bertemu waw jamak. Fa'ala fil madi fa'ala. Fa'ala dijadikan mabni dhammah menjadi fa'alu. Fa'alu. Nah, ini mabninya menjadi dhammah. Menjadi dhammah. Kenapa? Karena bertemu dengan waw. Waw jamak ini. Ini waw jamak. Yang jamak bermakna laki-laki. Mereka laki-laki telah berbuat. Jadi artinya itu telah berbuat mereka laki-laki. Ini laki-laki nih. Jauh. Nah, untuk membedakan itu waw jamak itu tandanya ini dia. Waw jamak itu selalu ada alif di sininya. Waw jamak itu selalu ikut alif. Ini alif mufarik. Tafarik alif yang membedakan. Bahasanya ini waw jamak. Nah, waw jamak ini di sini isim. Dia itu sebagai isim dia yang berkedudukan sebagai fa'il. Mereka laki-laki telah menolong. Mereka laki-laki telah memukul. Dorobu. Dorobu. Nah, jadi dia waw fil madi menjadi mabni dhammah. Kenapa? Karena bertemu waw jamak. Yang awalnya doroba menjadi dorobu. Nah, itu yang kedua fil madi yang mabni dhammah. Kapan? Ketika bertemu waw jamak. Kemudian fil madi mabni fathah. Tulis saja. Kapan itu? Ketika tidak.
Kapan fi'il madi ditandai dengan dhamma? Ketika tidak. Ini tidak ya. X ini tidak. X itu tidak bertemu dhamir rafa mutarik dan tidak bertemu dhamir jama. Makanya menjadi nasara, fataha, fa'ala, tetap dia fathah. Tetap huruf akhirnya tetap harokat fathah ketika tidak bertemu. Nah, kapan ini bisa berubah menjadi dhamma? Kapan ini? Ketika bertemu wawu jama. Kapan ini bisa menjadi sukun? Ketika bertemu dhamir rafa. Ya kan? Darabtu yang mana? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata. Mulai dari fa'alata itu dhamir rafa utarik. Fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altum, fa'alna. Fa'altu, fa'alna. Mulai dari fa'alata, fa'alna, fa'alta. Itu dhamir rafa utarik. Sekarang fi'il amr. Sekarang fi'il amr. Fi'il amr itu hukumnya mabni juga, mutlak mabni. Sama dengan fi'il mudhari. Sama dengan fi'il madi. Berbeda dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kadang mabni, kadang mu'rab hukumnya. Fi'il amr, mabninya fi'il amr itu punya mabni. Mabninya fi'il amr itu ada berapa? Ada 4. Mabni fi'il amr ada 4. Pertama mabni sukun. Mabni sukun. Kemudian yang kedua mabni hazfu huruf ilat. Membuang huruf ilat. Kemudian mabninya fil amr yang ketiga hazfun nun. Membuang nun. Hazfun nun. Kemudian mabni fil amr yang terakhir mabni fathah. Mabni fathah. Support. Kapan fi'il amr mabni sukun?
ketika fiilnya berupa sohe akhir. Sohe akhir. Ketika fiilnya berupa sohe akhir. Apa itu sohe akhir? Berarti tidak bertemu dengan huruf ilat atau sesuatu. Atau tidak ada sesuatu. Apa sesuatu kemarin? Atau tidak ada sesuatu. Syai'un, sesuatu. Apa itu sesuatu yang kemarin dibahas tentang afalur? Alif tasniyah wa ya muannas mukhatabah, itu namanya sesuatu. Contoh fil mudhari, fil amr yang mabni, fil amr hukumnya mabni. Mabni mutlak mabni. Mabninya ada 4, sukun, hazfu huruf, membuang huruf ilat, membuang nun, hazfu nun, membuang nun, dan fathah. Yang pertama sukun, mabni sukun. Kapan fi'il amr mabni sukun? Ketika fi'ilnya sahih akhir. Huruf akhirnya yang dilihat ya, huruf akhir. Akhirnya berupa tidak ada sesuatu. Sahih maksudnya tidak, akhirnya bukan huruf ilat dan tidak ada sesuatu akhirnya. Contohnya bagaimana? Sakana yaskunu, fil amarnya uskun. Nah, ini uskun. Nah, huruf akhirnya berupa sohe, bukan huruf ilat. Yang mana? Huruf ilat itu ada berapa? Ada 3. Apa aja huruf ilat kemarin? Alif, waw, ya. Pokoknya nggak ada alif. Nah, ini alif, waw, ya. Ini huruf ilat ini. Kalau udah masuk di kalimat fi'il, maka dia menjadi huruf ilat. Alif, waw, ya. Kalau udah masuk kalimat fi'il berada di akhir, maka dia dinamakan huruf ilat. Nah, ini bukan alif, waw, ya. Nggak ada juga sesuatu. Nggak ada alif tasniyah, nggak ada waw jamak, nggak ada ya muannas mukhatabah. Makanya uskun. Makanya dia mabni sukun. Fil amr yang mabni sukun. Karena itu dia fiilnya soheh, selamat dari huruf ilat. Soheh akhirnya selamat soheh, bukan huruf ilat. Maksudnya soheh itu selamat dari huruf ilat. Maka dimabnikan sukun. Atau daraba yadribu, idrib. Nah, mabni sukun dia karena soheh akhir. Soheh akhirnya nggak ada huruf ilat dan nggak ada sesuatu, maka dia mabni idrib pula. Atau khudh, ambillah. Nah, khudh ini sukun dia. Apa? Mu'talul akhir. Mu'tal. Fi'il mu'tal itu apa? Nah, itu namanya, ada namanya fi'il soheh, ada namanya fi'il mu'tal. Itu namanya fi'il mu'tal itu yang akhirnya berupa huruf ilat. Makanya namakan fi'il mu'tal. Kalau fi'il soheh akhirnya tidak berupa huruf ilat, nggak ada huruf ilat, selamat dari huruf ilat. Kalau fi'il mu'tal akhirnya berupa huruf ilat, penyakit. Ilat penyakit, merusak kalimat, makanya ilat penyakit dia, merusak kalimat. Nah, kapan fi'il amr membuang
tanda apa namanya mabninya mabni membuang huruf ilat ketika fiilnya mu'tal akhir. Contohnya fiil mu'tal akhir bagaimana? Da'a yad'u. Da'a da'a. Fiil madinya yad'u. Yad'u. Fiil amarnya ud'u karena ada huruf ilat. Aslinya ud'u. Nah, da'a yad'u ud'u. Ini tanda amarnya apa di sini? Mabninya adalah membuang huruf ilat. Kenapa? Karena fiilnya ini ada huruf ilat. Huruf ilatnya ini waw. Nah, ini waw kan. Nah, kalau dijadikan fiil amar karena ada huruf ilatnya, maka menjadi da'a yad'u ud'u menjadi apa itu? Membuang huruf ilat menjadi dibuang huruf ilatnya dibuang maka menjadi ud'u. Aslinya begini ud'u kalau dalam qaidah i'lal dalam shorof aslinya ud'u. Nah, dibuang huruf ilatnya karena fiilnya fiil mu'tal menjadi ud'u. Yang awalnya ud'u menjadi ud'u. Nah, gitu dia. Fiil amarnya itu ud'u. Roma yarmi. Roma irmi. Nah, mau dijadikan fiil amar yang tandanya membuang huruf ilat menjadi irmi. Nah, tandanya apa? Membuang huruf ilat. Dibuang huruf ilatnya. Ya, jadi irmi. Fiil amarnya Roma yarmi irmi. Nah, ini fiil amar yang tandanya mabni huruf huruf ilat, membuang huruf ilat. Ketika kapan? Ketika fiilnya mu'tal akhir. Kemudian yang ketiga, hazfun nun. Hazfun nun. Hazfun nun. Kapan fi'il amar tandanya hazfun nun? Ketika fi'il amarnya berupa af'alul khamsah. Tanda yang ketiga hazfun nun. Kapan fi'il amar tandanya hazfun nun? Ketika fi'il amarnya berupa af'alul khamsah. Yaf'alani taf'alani dijadikan amar, kan fi'il amar itu tercetak dari fi'il mudhari, ya kan? Fi'il amar itu tercetak dari fi'il mudhari. Yaf'alani taf'alani. Nah, fi'il mudhari'nya af'alul khamsah itu yang mana? Yaf'alani taf'alani. Nah,
Nah, mau dijadikan fi'il amar, maka menjadi bagaimana? Af'al khamsah. Membuang nun. Hah? Oh, yaf'al. Bu, loh, nggak tahu cara buat fil amar. Udah dijelaskan kemarin. Dibuang ini juga, dibuang kalau mau buat fil amar dari fil mudhari. Jadi if if ala dibuang, dia, dibuang. If alu, if alu. Ah, yaf'alu menjadi if'alu. Jadi fil amar menjadi if'alu. Dibuang nunnya. Ini menjadi fil amarnya. Tanda fil amarnya apa? Tandanya membuang nun. Kenapa? Karena dia tercetak dari af'alul sa. Itu if'alu. Mereka laki-laki sedang melakukan, sedang berbuat. Lakukanlah. If'alu. Maksudnya kalian, lakukanlah kalian. Sallu. Yang keempat, fil amar mabni fathah. Kapan itu? Empat. Mabni fathah. Kapan fil amar mabni fathah? Ketika dia bertemu dengan nun. Kapan? Ketika fil amr bertemu nun taukid. Taukid itu ada dua, ada taukid, ada khafifah. Apa itu khafifah? Ringan. Ada saqilah. Saqilah itu apa? Berat. Contohnya, idriban, idriban. Ini namanya nun taukid khafifah kalau ringan dia disukun idriban. Nah, mana mabni fathah di situ? Yang mana di situ mabni fathahnya? Nah, ini dia. Lam fiilnya. Kalau yang sakilah idribanna. Ini namanya nun taukid sakilah, berat, disukun idribanna. Ini dia fil amar yang mabni fathah idribanna. Ketika nun taukid ketika fil amarnya bertemu nun, aslinya kan idrib, ya kan? Idrib. Nah, ketika ada nun taukid khafifah atau nun taukid sakilah, maka menjadi idriban atau idribanna. Dibaca begitu dia. Jadinya dibaca idriban. Yang awalnya disukun menjadi fathah, idribanna. Itu untuk fil amar yang mabni fathah. Ketika bertemu dengan nun taukid khafifah baik atau maupun unsuronna. Fi'il mudhari, satu lagi fi'il mudhari.
Fi'il mudhari itu hukumnya apa? Fi'il mudhari itu dia lain daripada fi'il madi dan amar. Dia kadang mu'rab, kadang mabni. Kadang mabni, kadang mu'rab hukumnya. Nah, kadang dia mabni, kadang dia mu'rab. Dan mabninya fi'il mudhari ada dua. Mabninya fi'il mudhari ada dua. Pertama ada namanya mabni sukun. Fi'il mudhari kadang mabni dan mabninya pertama namanya mabni sukun. Kemudian yang kedua mabni fathah. Mabni itu mabninya fi'il mudhari ada dua. Kalau mu'rabnya kadang rafa, nasab, jar, jazam. Nah, udah tahu kan? Rafa, nasab, jazam. Nah, kita mau bahas mabninya. Farid, kau nggak tulis kau. Udah sok. Kapan fi'il mudhari mabni sukun? Kapan fi'il mudhari mabni sukun? Ketika fi'il mudhari bertemu dengan nun jamak niswah. Nun inas atau jamak niswah atau nun niswah. Nun niswah atau nun inas. Apa itu inas? Perempuan. Kalau nun inasun atau niswatun, perempuan, nisa. Contohnya apa? Contohnya yang surna. Contohnya atau yakulna atau yakulna atau yajlisna. Yajlisna, yaf'alna. Nah, ini namanya nun jamak niswah. Ini namanya nun niswah. Ini nun niswah. Nah, ini fi'il mudhari. Tandanya apa? Tandanya ditandai sukun. Nah, itu namanya nun niswah. Kalau fi'il mudhari bertemu niswah maka fi'il mudhari sukun. Yadribna. Kalau tadi taukid beda. Yadriban, ya kan? Ini dia fathah dia. Kalau nun taukid, kalau nun niswah sukunnya ini alam fi'ilnya. Nah, artinya apa? Ini nun niswah, nun jamak yang perempuan, nun jamak niswah, namanya nun jamak niswah. Jamak, maksudnya perempuan. Yakulna, mereka perempuan sedang makan. Mereka perempuan yakulna, mereka perempuan sedang makan. Yajlisna, mereka perempuan sedang duduk. Kalau yang laki-laki tadi waw jamak itu ya. Yajlisu, mereka laki-laki sedang duduk. Namanya nun jiswa, perempuan. Kemudian kapan fi'il mudhari mabni fathah?
Sama ini. Dhammi fathah. Berarti yadribanna atau yadriban? Yang khafifah bagaimana? Yad lam fiilnya di fathah dia, yadriban, ba. Yadribanna, lam fiilnya di fathah. Ini namanya nun khafifah, nun taukid khafifah ditandai dengan maka tandanya fathah. Ini khafifah, taukid khafifah. Kalau disukun nunnya namanya khafifah, ringan. Kalau yang sakila berat, yadribanna disukun. Ditandai dengan fathah. Lam fi'ilnya di fathah. Daraba yadribu, yadriba, yadribanna. Sakila berat. Nah itu fi'il mudhari' yang kadang mabni. Ketika nun niswa atau nun taukid. Sekarang kalau yang mu'rab itu udah tahu kalian. Yang mu'rab rafa, yaf'ala, yaf'alu. Fi'il mudhari' rafa dia. Kenapa di sini rafa? Itu rafa dia dhammah. Kapan dia nasab? Ketika kemasukan amil an. Yang awalnya yaf'alu menjadi fa'ala yaf'alu menjadi yaf'ala. Kalau lam yadrib. Sukun deh. Udah dia. Ini dia berubah dia, makanya namakan mu'rab. Bisa berubah awalnya dhammah menjadi fathah menjadi namakan mu'rab. Tergantung amil ya Mas. Lam yadrib. Seperti itu. Oh iya. Tulis dulu itu. Intinya fi'il mudhari itu ketika mu'rab kapan? Ketika tidak bertemu nun jamak niswa atau nun taukid. Gitu. Fi'il mudhari ketika mu'rab ketika tidak bertemu nun jamak niswa dan nun taukid, maka dia mu'rab. Itu fi'il mudhari. Kalau bertemu, berarti dia mabni, tergantung nanti nun apa yang masuk. Fi'il mudhari itu kebalikan dari ini. Kalau mabni ketika bertemu ini, tapi kalau mu'rab berarti ketika tidak bertemu yang dua ini. Kebalikannya begitu.
Itu tadi fi'il mabni sama fi'il mu'rab. Fi'il mu'rab itu yang mudhari kan? Nah, ini biar nggak terkecoh, jadi harus diingat yang namanya mabni itu tetap mabni. Nggak ada perubahan. Walaupun dia ada kemasukan amil di depannya, tetap mabni. Contohnya apa? Fil madi. Fil madi itu mutlak mabni. Maksudnya apa? Tidak berubah. Mabni kan? Contohnya fil madi fa'ala. Fa'ala. Kalau fil mudhari'nya apa? Yaf. Nah, fil mudhari'. Ini kan mu'rab kadang mabni. Maksudnya apa? Ketika dia kemasukan amil in atau an. Ah, beda dengan ini. In atau lam. Nah, ini karena dia fil mudhari' dia mabni, ini karena fil amr mu'rab. Fa'ala ketika ada amil di depannya itu enggak berpengaruh. Ketika masukkan in fa'ala, lam fa'ala, enggak ngefek dia karena sudah mutlak mabni. Lam fa'ala in fa'ala. Beda dengan fil mudhari', yaf'ulu bisa berubah ketika masukkan kadang in yaf'ala, kadang lam yaf'al, kadang yaf'alu. Nah, kalau dia kemasukan amil, kadang dia kadang disukun, kadang di fathah. Kalau ini enggak, begini-gini terus dia. Mau masuk apapun di depannya yang enggak salah dia. Namanya fil madi, mabni tetap dia. Itu bedanya sama fi'il mu'rab. Enggak ngefek dia kemasukan apapun depannya. Mafhum? Yang paham, yang nggak paham ya harus paham. Siapa azan? Siapa azan al-yawm? Man muazzin? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mubasyarah